Kutukan benteng kolonial saat hantu pejuang bangkit di hari kemerdekaan. Di balik setiap benteng tua dan reruntuhan sejarah, tersimpan kisah yang terlupakan. Sebelum melanjutkan ceritanya, pastikan kamu subscribe dulu supaya kamu menjadi yang pertama yang mendengarkan cerita horor setiap harinya dari kami. Benteng kolonial. Di pinggiran kota ini bukan hanya sekadar bangunan. Ia adalah saksi bisu dari pertempuran yang mengubah nasib bangsa ini. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan di balik dinding-dindingnya yang retak. Kami akan menggali lebih dalam untuk mengungkap kisah horor yang melibatkan hantu-hantu pejuang yang tidak akan pernah bisa melupakan pengorbanan mereka. Pada suatu malam, hari kemerdekaan, sekelompok pemuda berkumpul untuk merayakan. Dengan semangat kemerdekaan, mereka berencana untuk menghabiskan malam di dekat benteng kolonial. Ada yang tahu, di balik tawa dan canda mereka, ada sesuatu yang menunggu. Kegelapan menutupi benteng dan angin malam berbisik, mengantarkan suara-suara dari masa lalu. Sejak kecil, Rudy, salah satu pemuda tersebut, selalu tertarik dengan sejarah. Ia sering mendengar cerita-cerita dari kakeknya tentang pejuang yang mati melawan penjajah. Kakeknya selalu mengingatkan, jangan sekali-kali mendekati benteng itu saat malam hari. Arwah pejuang masih berkeliaran di sana, menunggu untuk diselamatkan. Namun, semangat muda dan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Malam itu, ia mengajak teman-temannya, Sari, Dika, dan Lila, untuk menjelajahi benteng yang penuh misteri. Setibanya di benteng, suasana terasa aneh. Hembusan angin dingin membuat bulu kuduk mereka merinding. Kita akan ambil foto di sini untuk mengabadikan momen, kata Dika berusaha bersikap tenang. Mereka mengatur lampu senter, berkeliling mencari sudut terbaik untuk berfoto. Namun, saat mereka mendekati gerbang utama, terdengar suara gemerisik yang membuat mereka terhenti. "Siapa di sana?" tanya Lila, suaranya bergetar. Mereka semua saling memandang, merasa jantung mereka berdegup kencang. Dalam keraguan, Rudy melangkah maju. "Mungkin hanya angin," ujarnya, berusaha menenangkan teman-temannya. Tapi saat lampu senter mereka menyinari dinding-dinding bangunan, sosok bayangan muncul sejenak, lalu menghilang. "Rudy, kita harus pergi!" Sari berteriak, wajahnya pucat. Namun Rudy menolak untuk mundur. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini," katanya dengan semangat yang membara. Akhirnya, dia meyakinkan mereka untuk melanjutkan menjelajahi benteng. Seiring waktu berlalu, mereka menemukan ruangan gelap yang dipenuhi dengan peralatan perang kuno. Di sana, Rudy menemukan sebuah bendera seman tua yang tampaknya pernah digunakan pejuang. "Lihat ini bisa menjadi bukti bahwa kita pernah ada di sini," katanya. Namun saat ia mengangkat bendera, suasana berubah menjadi mencekam. Tiba-tiba, lampu senter mereka berkedip-kedip dan suara berat seperti jeritan menggema di udara, membuat semua orang terdiam ketakutan. "Rudy, apa yang kau lakukan?" Dika berteriak, tetapi Rudy terpesona oleh bendera itu. Tanpa disadari, dia telah mengganggu ketenangan para arwah pejuang yang terkurung. Suara jeritan semakin mendekat, seolah ada yang berusaha mengingatkan mereka untuk pergi. Mereka, mereka ingin berbicara, bisik Rudy, sementara teman-temannya mundur ketakutan. Namun, arwah-arwah itu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dalam sekejap, bayangan-bayangan muncul di sekitar mereka, wajah-wajah penuh dendam dan kesedihan. Di saat yang sama, Rudy merasakan kehadiran gawat yang kuat. Salah satu hantu pejuang mendekat, wajahnya terlihat penuh harapan, namun juga rasa sakit yang mendalam. "Bantu kami tidak bisa pergi," bisiknya pelan. Rudy, kini terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan, berusaha mengerti apa yang sebenarnya terjadi di benteng ini. Apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu arwah-arwah yang terkurung? Setelah mendengar suara hantu pejuang yang meminta bantuan, Rudy terdiam. Hatinya bergetar, terperangkap antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Teman-temannya, Sari, Dika, dan Lila, merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. "Rudy, kita harus pergi sekarang," seru Sari, wajahnya pucat pasi. Namun Rudy, terpesona oleh kehadiran arwah itu, menolak untuk mundur. "Mereka butuh kita," katanya pelan, sambil menatap wajah hantu yang terlihat penuh harapan dan kesedihan. "Mereka tidak bisa pergi, mereka terjebak di sini." Kata-kata Rudy membangkitkan rasa penasaran Sari, meski ketakutan masih membayangi. "Tapi bagaimana kita bisa membantu mereka?" tanya Dika, suaranya bergetar.
Hantu pejuang itu, dengan tubuh transparan dan wajah yang samar, mengisyaratkan mereka untuk mengikuti. Dengan berani, Rudy melangkah maju, diikuti oleh teman-temannya yang masih ragu. Mereka dipandu oleh hantu tersebut ke sebuah ruangan yang lebih besar, yang terlihat seperti ruang pertemuan bagi para pejuang. Di dinding, terukir nama-nama pejuang yang telah gugur, termasuk seorang tokoh bernama Jenderal Surya, yang dikenal sebagai pahlawan dalam perjuangan melawan penjajahan. Kami dipisahkan dari dunia ini karena pengkhianatan. Hantu itu berkata dengan suara yang serak dan penuh rasa sakit. Kami berjuang untuk kemerdekaan, tetapi tidak ada yang mengenang kami. Rudy merasa hatinya tergerak. Dia ingat kisah-kisah yang diceritakan kakeknya tentang perjuangan para pahlawan. Kami ingin mengenang kalian, Rudy berjanji. Kami akan memberitahu dunia tentang pengorbananmu. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, suasana tiba-tiba berubah. Dinding ruangan bergetar dan bayangan gelap mulai muncul di sekitar mereka. "Jangan!" hantu itu berteriak. Mereka tidak suka kalau kita mengungkit masa lalu. Bayangan-bayangan itu adalah arwah-arwah yang tidak tenang, yang marah dan ingin mempertahankan rahasia mereka. Rudy dan teman-temannya terjebak di tengah pertarungan antara arwah yang ingin berbicara dan arwah yang berusaha menutup sejarah kelam itu. "Cepat, kita harus menemukan cara untuk membantu mereka," teriak Lila, merasa terdesak. Rudy mulai mencari-cari informasi lebih lanjut di sekeliling ruangan. Di meja kayu yang sudah lapuk, dia menemukan sebuah buku tua yang berisi catatan tentang pertempuran dan pengkhianatan yang terjadi di benteng itu. "Ini dia, mungkin ini bisa membantu kita," teriaknya, menarik perhatian teman-temannya. Sambil membaca, Rudy menyadari bahwa Jenderal Surya tidak hanya berjuang melawan penjajah, tetapi juga melawan pengkhianat di dalam kelompoknya sendiri. Ada seorang pengkhianat bernama Raka yang bersekongkol dengan penjajah dan menyebabkan banyak pejuang tewas. "Mereka ingin keadilan," Rudy berkata. "Kita harus mengungkap siapa Raka dan apa yang terjadi pada mereka." Mendengar itu, arwah pejuang yang bersama mereka tampak semakin bersemangat. "Ya, kami butuh keadilan. Hanya dengan cara itu, kami bisa tenang," ujar hantu itu dengan penuh harapan. Rudy dan teman-temannya merasakan beban berat di hati mereka. Jika mereka bisa membongkar kebenaran ini, mungkin arwah-arwah itu bisa mendapatkan kedamaian yang selama ini mereka cari. Namun, waktu semakin sempit. Bayangan gelap semakin mendekat, berusaha menghalangi langkah mereka. "Cepat, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama," seru Dika, saat mereka mulai merasakan hawa dingin menyengat yang menyerang kulit mereka. Dengan tekad baru, Rudy mengumpulkan keberanian dan berteriak, "Kami akan membantu kalian, tapi kami butuh informasi lebih banyak tentang Raka." Hantu pejuang itu mengangguk dan mulai mengarahkan mereka ke sebuah ruangan kecil di sudut benteng, tempat di mana Raka pernah bersembunyi. Mereka berlari dengan cepat, suara bayangan di belakang semakin mendekat, menciptakan rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Setelah berlari, mereka akhirnya menemukan pintu kayu tua yang terlihat kokoh. Rudy dengan hati-hati membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan dokumen-dokumen kuno. "Ini dia, mungkin ini bisa menjadi bukti," katanya sambil membuka lembaran-lembaran kertas tersebut. Rudy dan teman-temannya mulai membaca dan mereka menemukan catatan pengkhianatan Raka yang menjelaskan rencananya untuk mengkhianati para pejuang. Di saat yang sama, bayangan gelap yang menghalangi mereka semakin mendekat. Rudy merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan suara jeritan mulai memenuhi ruangan. "Kita tidak punya banyak waktu," seru Sari. "Segera ambil dokumen itu." Rudy mengumpulkan dokumen sebanyak mungkin, sementara hantu pejuang berusaha melindungi mereka dari bayangan yang menyeramkan. Tepat ketika mereka merasa putus asa, Rudy teringat akan ritual yang diceritakan kakeknya. Jika kita mengingatkan dunia akan pengorbanan mereka, mungkin itu bisa membantu mereka mendapatkan kedamaian. Dengan semangat baru, mereka keluar dari ruangan dan berlari kembali ke ruang pertemuan di mana hantu-hantu itu menunggu. "Dengar, kami akan menceritakan kisahmu kepada dunia," teriak Rudy. Arwah-arwah itu berkerumun di sekitar mereka, seolah memberikan dukungan dan kekuatan. Namun, bayangan gelap itu kini muncul di depan mereka, menahan jalan keluar. "Kau tidak akan bisa melarikan diri." Suara berat bergema, menandakan ancaman yang semakin nyata. Dihadapkan dengan bayangan gelap yang menghalangi jalan keluar, Rudy dan teman-temannya merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka. Suara berat yang mengancam semakin dekat, menambah rasa takut di hati mereka. "Kau tidak akan bisa mengungkapkan kebenaran,"
teriak suara itu, menggema di dalam ruangan. Tidak, kami akan melakukannya. Rudy menjawab meskipun suaranya bergetar. Dengan dokumen yang mereka kumpulkan, dia mulai membaca catatan tersebut keras-keras, berusaha mengingatkan para arwah tentang pengorbanan yang telah mereka buat. Dengarkan kami akan memberitahu dunia tentang pengkhianatan Raka dan keperkasaan kalian. Hantu pejuang yang semula tampak ragu, kini mulai bersatu dan menunjukkan keberanian. Mereka mengelilingi Rudy dan teman-temannya, menciptakan pelindung di sekitar mereka. Bersama, kita bisa melawan dia. Bisik hantu itu memberikan semangat yang dibutuhkan untuk menghadapi kegelapan. Sementara itu, bayangan gelap semakin mendekat, berusaha menyelubungi mereka dalam kegelapan yang pekat. Rudy merasakan hawa dingin yang semakin menyengat, tetapi dia tidak akan mundur. Dengan berani, dia melanjutkan membaca dokumen, mengungkapkan setiap nama pejuang yang telah berkorban, termasuk Jenderal Surya. Kami tidak akan membiarkan sejarah ini dilupakan, serunya. Ketika Rudy menyebut nama Raka, bayangan gelap itu mengeluarkan jeritan marah yang menggetarkan seluruh ruangan. Jangan sebut namaku, teriaknya. Suara itu seakan menggema dari kedalaman yang gelap. Namun, dengan setiap kata yang Rudy ucapkan, kekuatan arwah pejuang semakin kuat. Mereka mulai bersatu, menciptakan cahaya yang menyilaukan di tengah kegelapan. Sekarang, teriak Lila saat mereka merasakan momen itu. Kita harus melakukan ritual. Rudy mengangguk, menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memanggil arwah dan meminta mereka untuk menuntut keadilan. Dia memimpin teman-temannya dalam sebuah ritual sederhana yang dipelajari dari kakeknya, dengan harapan bisa memberi kekuatan pada arwah-arwah yang terkurung. Satu persatu, arwah pejuang mulai melangkah maju, bersatu dalam cahaya yang bersinar terang. Kami akan menyampaikan kebenaran, seru Jenderal Surya. Suara kepemimpinannya memberi keberanian pada semua. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, mereka melawan bayangan gelap, menciptakan gelombang cahaya yang menyapu ruangan. Bayangan itu berusaha menahan, tetapi cahaya itu semakin kuat. Kau tidak akan bisa melakukannya, teriaknya. Tetapi Rudy, Sari, Dika, dan Lila tidak menyerah. Dengan semangat juang yang berkobar, mereka terus meneriakkan nama-nama para pejuang yang telah gugur, mengingatkan dunia akan pengorbanan mereka. Akhirnya, saat teriakan Rudy bergema dalam ruangan, bayangan gelap itu mengeluarkan jeritan terakhir yang mengerikan sebelum terhisap ke dalam kegelapan, menghilang seperti kabut. Suasana pun menjadi tenang dan cahaya mulai mereda. Arwah-arwah pejuang tampak lega dan bahagia, wajah-wajah mereka bersinar dengan rasa syukur. Terima kasih anak-anak, kalian telah memberi kami keadilan yang kami cari selama ini, kata Jenderal Surya, suaranya kini penuh dengan kedamaian. Sekarang, kami bisa pergi dan mengakhiri penderitaan ini. Rudy dan teman-temannya merasakan haru yang mendalam. Kami akan menceritakan kisah kalian, janjinya. Kami akan memastikan bahwa nama kalian tidak akan pernah dilupakan. Dengan itu, arwah-arwah mulai menghilang satu persatu, tersenyum penuh rasa syukur, meninggalkan cahaya hangat di ruangan itu. Setelah semua arwah pergi, Rudy dan teman-temannya terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja mereka alami. Kegelapan yang sebelumnya menyelimuti benteng kini tergantikan oleh rasa damai. Mereka mengumpulkan dokumen yang mereka temukan, bertekad untuk mempublikasikan kisah para pahlawan dan pengkhianatan yang terjadi di benteng kolonial tersebut. Ini bukan hanya tentang kita, kata Dika. Ini tentang menghormati semua pejuang yang berkorban demi kemerdekaan bangsa ini. Mereka keluar dari benteng dengan hati yang penuh semangat, siap untuk berbagi kisah yang mengubah hidup mereka. Di luar benteng, bulan bersinar terang, seolah merayakan kemenangan mereka. Hari kemerdekaan akan selalu menjadi lebih berarti setelah ini, kata Lila, menyeka air mata harunya. Kita harus memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di sini. Malam itu, mereka berjanji untuk terus mengenang arwah-arwah yang berjuang dan memastikan bahwa kisah mereka akan diingat oleh generasi mendatang. Di saat mereka melangkah menjauh dari benteng, suara angin berbisik lembut, seolah berterima kasih atas apa yang telah dilakukan mereka. Dan begitulah, kisah horor ini berakhir dengan harapan dan keadilan. Kutukan benteng kolonial kini bukan lagi sekadar sebuah kisah menakutkan, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya menghargai sejarah dan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi video ini untuk mengenang pejuang-pejuang kita. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.
masih ada banyak cerita-cerita menarik lainnya, gabung dengan channel Titik Teka-Teki. Subscribe sekarang dan tonton terus cerita horor misteri dengan Teka-Teki seru setiap hari.